warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Soeharto, SKM MKes, merupakan dosen tetap yayasan di program studi Diploma 3 Keperawatan, Akademi Keperawatan, KSDM 1, Bukit Barisan Medan, sejak tahun 2015. Pada proses belajar mengajar, saya mengampu mata kuliah Manajemen Pasien Safety, Etika Keperawatan, Metode Penelitian, dan Keperawatan Gawat Darurat. Saat melakukan pengajaran, saya menggunakan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment dalam setiap mata kuliah yang saya ampu. Delivery maksudnya yaitu cara yang digunakan untuk penyampaian pembelajaran pada mahasiswa atau mahasiswi, sedangkan Interaction yaitu kegiatan timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang mengarah pada tujuan pembelajaran yang bersifat mendidik dan berdampak pada perubahan pengetahuan dan tingkah laku. Setelah melakukan interaction, saya melakukan asesmen, yaitu penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengarah seberapa baik kinerja mahasiswa terhadap tujuan dan capaian pembelajaran dari topik mata kuliah yang telah diberikan. Saat ini pemerintah membuat kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi seluruh instansi pendidikan. Untuk itu, dalam mendukung kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM tersebut, saya turut serta dalam beberapa program MBKM. Bukti nyata dalam mendukung kegiatan tersebut yaitu saya akan mendaftarkan diri mengikuti program MBKM, yaitu Kampus Mengajar Angkatan 8, di mana saya mengaplikasikan ilmu saya untuk kemaslahatan bersama serta mendukung secara penuh pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan pada video ini itu Manajemen Pasien Safety, kode mata kuliah MKH 2.06, bobot 2 SKS, 1 teori, 1 praktek pada semester genap tahun ajaran 2023-2024. Saya merupakan koordinator pada mata kuliah Manajemen Pasien Safety. Deskripsi singkat dari mata kuliah yang saya bawakan. Mata kuliah ini menguraikan tentang siklus hidup organisme dan infeksi nosokomial, konsep desinfeksi, konsep sterilisasi, konsep dan prinsip pasien safety, standar keselamatan pasien, peran perawat dalam pasien safety, dan kebijakan yang mendukung pasien safety. Capaian pembelajaran yaitu yang pertama, mampu memahami ilmu keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan CPL 02. Yang kedua, mampu melakukan komunikasi terapeutik dan menguasai keterampilan dasar keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan kepada klien melalui kerjasama tim, dalam hal ini untuk CPL 03. Yang ketiga, mampu memberikan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan dengan mengembangkan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan informasi ilmiah, ini CPL 04. Dan yang keempat, mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan berdasarkan perkembangan ilmu dan teknologi keperawatan untuk meningkatkan kualitas asuhan keperawatan dengan memperhatikan prinsip caring sesuai dengan kode etik profesi, itu CPL 05. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu CPMK merupakan turunan atau uraian spesifik dari CPL Prodi yang berkaitan dengan mata kuliah ini. CPL-nya CPL 1, sub CPMK-nya mampu menguasai konsep dasar pasien safety. CPL 2, mampu memahami peran perawat dalam kegiatan keselamatan pasien. CPL 3, yang pertama, mampu menguasai tentang konsep mikrobiologi dan parasitologi, mampu menguasai tentang konsep sterilisasi dan desinfeksi. Untuk CPL 4-nya,
mampu menguasai tentang hospitalisasi infection association. Berikutnya, mampu menguasai pencegahan dan pengendalian infeksi, mampu menguasai nursing health, mampu menguasai 6 sasaran keselamatan pasien, mampu mempraktekkan manajemen pasien safety. Bahan kuliah atau majalah yang saya berikan yaitu konsep pencegahan dan pengendalian infeksi, meliputi pokok bahasanya, pengertian, tujuan, dan tindakan pencegahan infeksi, dalam hal ini hand hygiene atau cuci tangan. Media pembelajaran yang digunakan yaitu sebagai berikut, laptop, LCD dan pointer. Perangkat keras yang saya gunakan whiteboard dan spidol. Bahan ajar, buku modul pembelajaran manajemen pasien safety Akbar Kesam 1 Bukit Persada Medan, dan buku ajar manajemen pasien safety. Untuk referensi dalam menyusun modul mata ajar yang saya gunakan, yang pertama dari Aditama Tayasuti 2002 dengan judul Health Industrial Hygiene Safety Medicine Industrial Work Environment, terbitan dari Universitas Indonesia. Dan yang kedua Vincent C 2011 dengan judul Essential Patient Safety dari WHO. Yang ketiga World Health Organization 2019 yaitu dengan judul WHO Patient Safety Curriculum Guide, penerbit dari Multi Professional Edition. Yang kelima Levin Nerona 2018 dengan judul Teaching Evidence Based Practice in Nursing, Guides for Academic and Clinical Setting, terbitan dari New York Springer Publishing Company. Pada minggu ke-9 ini saya menyampaikan untuk sub CPMK-nya maupun yang direncanakan, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep pencegahan dan pengendalian infeksi dan mampu mempraktikkan cara pengendalian infeksi dengan cuci tangan. Bahan kajiannya yang saya sampaikan meliputi pengertian, tujuan, tindakan pencegahan infeksi dengan pencuci tangan, kemudian praktek cara pencegahan infeksi melalui cuci tangan. Bentuk dan metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah, tanya jawab dan diskusi, kemudian melaksanakan praktikum, demonstrasi, dan trigger case. Waktu yang saya gunakan estimasinya 1 kali 50 menit. Untuk praktek ini 3 kali 50 menit. Kriteria penilaian menunjukkan tanya jawab dan mempraktekkan dari mahasiswa. Kemudian indikatornya dari penilaian itu ketepatan menjawab soal dan mahasiswa mampu melaksanakan tindakan. Demikian deskripsi video pembelajaran yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Di rumah sakit, tindakan mencuci tangan merupakan suatu tindakan yang wajib bagi seluruh petugas kesehatan. Dalam rangka apa? Mencegah terjadinya penyebaran infeksi baik dari petugas ke pasien, dari alat ke pasien, atau dari alat dan lingkungan ke petugas. Oleh karena itu, untuk mencuci tangan ini wajib dilaksanakan. Merupakan salah satu prosedur yang paling penting dan efektif mencegah terjadinya infeksi yang didapat di rumah sakit atau HAIS bila dilakukan dengan baik dan benar. Nah, mungkin ada yang masih ingat bagaimana 6 langkah mencuci tangan. Langkah mencuci tangan yang pertama adalah telapak tangan, kita salah sejam ke arah kanan, dan yang kedua sela-selanya, yang ketiga punggungnya, lalu berangkat mencuci sebanyak 4 kali. Setelah itu jempol jari diputar, setelah itu melakukan ujung kuku. Ya, terima kasih. Jangan dulu.
Jadi ingat, dalam langkah cuci tangan yang meliputi yang pertama telapak tangan, kemudian ujung tangan, baru sela-sela jari, tindakan mengunci, putar-putar ibu jari, kemudian putar-putar ibu jari, dan selesai. Ingat ya bahwa mencuci tangan ini merupakan pilar dari pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Bila ini dilaksanakan, maka angka infeksi yang terjadi di rumah sakit bisa menurun. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh petugas kesehatan melaksanakan kegiatan cuci tangan atau hand hygiene. Dan mencuci tangan juga merupakan komponen yang penting dari keselamatan pasien. Dengan mencuci tangan, bahwa kita bisa menciptakan lingkungan yang aman dan pelayanan kesehatan menjadi aman. Kenapa aman? Karena tangan kita tidak menjadi perantara untuk memindahkan kuman dari satu pasien ke pasien lain, atau dari alat ke pasien, begitu juga dari pasien ke petugas, alat ke petugas, atau lingkungan petugas. Oleh karena itu wajib kita menerapkan cuci tangan sebagai bagian dari kewaspadaan standar. Pertanyaannya, mengapa kebersihan tangan itu penting? Karena tangan kita merupakan media penular kuman yang tersering di rumah sakit. Kenapa sebut dengan media transmisi? Karena dari tangan kita itulah kita memegang pasien, memegang alat, menyentuh lingkungan pasien, terkena cairan pasien, itu bisa menularkan kepada pasien lain atau ke kita sendiri. Sehingga kebersihan tangan merupakan hal yang penting. Banyak para tokoh atau para expert menyampaikan, atau para ahli menyampaikan bahwa penyakit menular atau penularan penyakit dari pasien ke pasien melalui tangan petugas. Beagle dan Pitet 2002, kegagalan kebersihan tangan menyebabkan multi resisten dan bisa menyebabkan jadi penyakit atau wabah. Menurut Weissel dan Watson, bahwa kebersihan tangan yang baik dan benar merupakan insiden HAIS, bisa menurunkan kejadian angka apa itu HAIS? Hospital infection. Jadi infeksi yang didapat di tempat pelayanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Nah, sehingga rumah sakit wajib menerapkan program PPI. Apa PPI? Pencegahan dan pengendalian infeksi. Wajib ini diterapkan oleh rumah sakit. Oleh karena itu, yang paling penting bagi kita adalah yang pertama kita menerapkan kewaspadaan isolasi. Dengan cara apa? Yang pertama melakukan kewaspadaan standar. Melalui apa? Menjaga kebersihan lingkungan dan mencuci tangan. Berikut juga kita harus juga melaksanakan surveillance. Atau surveillance kita harus melihat, mensurvei apakah luka-luka operasi sembuhnya sesuai nggak, atau luka operasi menjadi lama penyembuhannya. Kenapa? Akibat terjadi HAIS tadi. Ini wajib di rumah sakit. Oleh karena itu, petugas kesehatannya, termasuk perawat, harus mengikuti kegiatan diklat. Diklat apa? Diklat tentang bagaimana yang pertama melaksanakan program-program pencegahan dan pengendalian infeksi. Salah satunya adalah melaksanakan hand hygiene atau kebersihan tangan. Kemudian juga pencegahan infeksi wajib dilaksanakan, dan penggunaan antimikroba nasional itu untuk tindakan medis. Tapi untuk petugas secara umum adalah diklat tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Apa kewaspadaan yang harus dilakukan di rumah sakit? Apa yang harus kita buat? Yang pertama adalah perawatan pasien. Apa maksudnya di sini? Peralatan dan perawatan pasien harus selalu dalam keadaan steril dan bersih. Steril dan bersih. Kadang-kadang kita selalu selalu tidak melaksanakan masalah sterilisasi. Contohnya apa? Alat yang steril
tersentuh oleh benda yang tidak steril masih tetap tidak digunakan untuk melakukan pelaku kita sebenarnya tidak boleh. Contoh lain apa? Contoh lain waktu kita memakai sarung tangan steril. Waktu kita menggunakannya sering tersentuh dengan yang tidak steril. Berikutnya pola pelaksanaan linen. Betul linen? Ya. Spraynya, sarung tangannya, jangan sampai seperti dari kendaraan pasien, seperti pasien janjian juga. Berikutnya masalah kesehatan karyawan. Karyawan seperti diperhatikan. Kenapa? Kalau petugasnya sakit, bagaimana dia mau melaksanakan pelayanan yang baik? Tapi kalau dia sehat, bisa melaksanakan pelayanan. Kemudian berikutnya, bagaimana sikap petugas? Yang pertama, masalah kebersihan tangannya. Kebersihan tangannya, dan tangan apa tidak? Kemudian apa lagi? APD, menggunakan atau tidak? Contohnya APD, sarung tangan, kepala, apron, masker, kemudian dua atau kacamata, sepatu, dapur. Kemudian bagaimana masalah limbahnya dan benda tajam? Gunakan limbah dikelola dengan baik sesuai dengan standar dan aturan. Limbah di rumah sakit pada umumnya ada dua, limbah domestik dan limbah medis. Kita bedakan lagi, ya. Yang domestik artinya apa? Limbah-limbah yang bukan dari sisa pelayanan pasien. Contohnya apa? Makanan, sisa masakan di dapur itu limbah domestik. Kemudian cerita kita pada limbah medis, semua yang dihasilkan dari sisa pelayanan. Berikutnya bagaimana kebersihan lingkungannya? Betul otomatis harus benar kita perhatikan dan jaga supaya lingkungan pasien tetap bersih. Berikutnya ini di luar hygiene ya. Ini terkait dengan apa? Pemberian obat-obatan untuk menyuntikan bagaimana ya supaya aman, tepat dosis, tepat sasaran, tepat indikasi. Artinya kemudian ya kebersihan peraturan atau etika batuk. Bagaimana kalau batuk kita di rumah sakit atau di asrama? Kalau batuk bagaimana? Kita tutup kalau tidak ada pintu tugaskan dengan batuk ya dibuka kawannya. Kalau batuk kawannya akan jempol semua. Berikutnya apa lagi? Ya. Ini kalau laksanakan umpan fungsi. Kalian belum? Kalian di tingkat 1 belum lihat ya. Umpan fungsi itu pemeriksaan cairan spinal. Cairan spinal itu apa? Untuk diperiksa laboratorium. Diambil dari penyumbang cairan. Nah ini yang dilaksanakan tentang waspada standar di rumah sakit. Kita hanya fokus pada bagaimana kebersihan tangan. Tangan kita ya, sebagai media transmisi atau penularan dari mikroorganisme. Ini mikroorganisme residen artinya dia selalu datang yang tinggal di lapisan kulit kita. Dan setelah di dalam lingkar rambut dan tidak dapat dihilangkan sebelumnya. Artinya kita juga membawa mikroorganisme. Tidak semua mikroorganisme ini menjadikan patogen atau bukan masalah penyakit. Ini yang bisa kita lakukan dengan apa? Dengan kebersihan tangan. Yang disebut dengan mikroorganisme transient yang menumpang di lapisan kulit luar kita. Ini apa? Bisa kita hilangkan dengan mencuci tangan. Itu kan ada bagian-bagian yang menonjol. Kalau kita bersalaman, bersentuhan, bagian-bagian menonjol itu ya selalu bersentuhan duluan, dan itu menjadi ya, media penular ya, dari orang ke orang. Makanya tadi ya, dengan ada bagian menonjol ini, sehingga kita harus melaksanakan 6 langkah cuci tangan. Kita benar-benar ambil head rub atau sabun ya.
baru punggung tangan. Punggungnya benar-benar telapak tangan kita ikat sabunnya menyentuh kulit punggung secara keseluruhan. Begitu juga dengan selasa jarinya. Ya, selasa jarinya ini sering tidak tersentuh. Baru gerakan mengunci dan benar-benar terkunci, tidak terlepas. Kalau mengunci semuanya rapat, berarti yang digerakkan apa? Bukan ininya, tangannya, tapi bukan kepalanya, tapi ya, kita sebetulnya menggunakan sayap supaya apa? Kuncinya tidak pas. Baru yang menjadi kita kenapa kita kena bagian ini tidak terkena waktu tadi setelah jari dan punggung jari, sehingga harus diputar, ya putar untuk membersihkannya. Harus terakhir ujung. Oleh karena itu, kesehatan ya dilarang untuk memelihara kuku yang panjang. Kenapa? Karena nanti waktu dibersihkan tidak akan bisa bersih. Apalagi nanti kalau kukunya seperti artis, pakai kuku apa? Nah, tambahan kita palsu. Pakai sarung tangan, otomatis sarung tangannya akan oke. Itulah kenapa alasannya tugas kesehatan ya dianjurkan atau bahkan kalau saya katakan dilarang untuk memelihara kuku yang panjang. Selain untuk menghindari penularan penyakit, juga untuk kesehatan petugas itu sendiri. Ini ada dua, biasa dilakukan di rumah sakit, menggunakan sabun, air mengalir, dan menggunakan handphone. Prinsipnya sama cara kerjanya, cuma yang satu pakai sabun, air mengalir, dan yang satu pakai handphone. Tapi kalau kalian kita kotor, ingat, kalau kotor sekali, jangan coba-coba menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone, kumannya bisa mati, tapi kotorannya tidak hilang. Oleh karena itu dianjurkan pakai air mengalir supaya ya, kotorannya hilang, kemudian ya, kumannya bisa mati. Memang kalau dari hasil riset penelitian lebih kuat handphone daripada sabun biasa untuk membunuh mikroorganisme. Tapi kalau tangannya kotor, otomatis ya, dengan handphone tidak efektif karena tangan kita terus. Indikasi kebersihan tangan atau hand hygiene ada 5 momen yang harus benar-benar kita hafal. 2 sebelum, 3 apa sebelum? Sebelum kontak dengan pasien itu wajib. Sebelum kita nyuntik, sebelum kita pasang infus, wajib melaksanakan hand hygiene. Apa yang kedua? Sebelum melaksanakan tindakan septik, contohnya apa tindakan septik? Kita menyuntik pasien, mencuci hamakan kulit pasien. Kitanya wajib untuk melakukan cuci tangan. Berikutnya yang ketiga apa? Ya, 3, 4, 5 setelah. Setelah apa? Terkena cairan tubuh pasien. Yang tubuh pasien banyak, plasmanya, ada darah, ada kulit, itu bagian dari atau liurnya, bagian dari cairan tubuh pasien. Kalau kena itu, kita wajib untuk melaksanakan cuci tangan. Yang keempat apa? Setelah kontak dengan pasien. Yang kelima apa? Setelah kita kontak dengan lingkungan pasien, kita nggak megang pasien, nggak kena cairan tubuh pasien, tapi habis dari ruangan pasien ganti apa namanya diurusan, ganti infus atau membuang urinnya di urin bag. Itu ingatkan yang 5 ini ya, ini harus apa? 2 sebelum dan 3 sudah disiapkan ya wastafel atau cuci tangan, baik itu air mengalir dan sabun, juga menggunakan handphone. Dan rata-rata sudah dipasang bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Setelah tangan basah, kita keringkan dengan tisu atau dengan handuk atau dengan pengering.
Di rumah sakit juga selalu tersedia apa? Ya, tempat limbah. Terutama di mana? Ya, di dekat kamar mandinya. Beberapa tisu yang harus kita gunakan, ya, itu dibuanglah tempat tisu ke situ. Berikutnya, nah, tempat sampahnya harus tempat sampah yang tidak kita pegang lagi. Artinya Pak, merubahnya dengan cara menginjak. Dengan cara menginjak. Karena kalau kita pegang lagi, tangan kita itu bersih tadi menjadi awal kembali. Tapi kalau kita juga menggunakan tempat sampah yang diinjak, itu tangan kita yang kan sudah bersih akan tetap bersih. Kemudian untuk membuang tisunya untuk menginjak dan tindakan yang bisa membuka untuk tempat sampah. Kalian juga sudah tahu, sudah sering diulang-ulang disampaikan sebelum melaksanakan kebersihan tangan atau hand hygiene. Bagi yang menggunakan cincin, gelang, kemudian jam tangan, kalau baju menggunakan baju yang sangat panjang, itu segera dibilaskan supaya apa? Supaya kulit yang akan kita cuci dibersihkan semuanya rata, ya, terserap air dan sabun. Hasil penelitian mengatakan bahwa kulit di bawah perhiasan merupakan koloni yang hebat, sulit dibersihkan dan didekontaminasi. Contoh kalau kita cuci tangan, mungkin jamnya mahal yang tidak rusak kalau kena air, atau cincinnya besar, tidak kita buka. Begitu dirikan, hasilnya di situ bertumpuklah mikroorganisme. Kenapa? Disebut numpuk karena tadi tidak kena sabun dan kena air, sehingga disebut numpuk. Sehingga apa? Kalau kita pakai perhiasan akan sulit saat memakai sarung tangan juga. Coba kalau pakai perhiasan, pakai sarung tangan, bisa-bisa sarung tangannya bisa rusak. Sehingga apa ini? Perhatikan ya. Makanya kalau cuci tangan di rumah sakit, ingat, lepas perhiasan dan tangan yang bajunya tangan panjang harus Yang pertama, ya, basahi tangan dengan air. Kemudian pakai sabun ya, secukupnya, lalu gosokkan, ya, ratakan. Berikutnya dengan sela-sela jari. Begitu juga dengan mengunci. Lihat teknik menguncinya. Teknik menguncinya benar-benar cepat. Berikutnya dengan ibu jari. Begitu juga dengan gosok sebentar, ya, bagian ujung-ujung. Berikutnya menggunakan ya, hand towel. Ingat, kapan yang digunakan? Waktu tangan kita benar-benar bersih dan tidak kena kotoran. Sudah cuci tangan. Yang pertama, fasilitas wajib tersedia. Berikutnya, terlaksanakan pendidikan, promosi dan sosialisasi. Berikutnya, terus melaksanakan audit rutin. Kemudian, ya, hygiene kontrol dengan cara apa? Lokasi usahakannya jangan terlalu jauh kita tempatkan. Kemudian tempatnya juga mudah dan nyaman, ada handrap yang tersedia. Sedangkan misalnya fasilitas kebersihan tangan, ada handrapnya, kemudian di tempat tidur pasien juga disediakan. Petugas selalu memberikan penyuluhan, melibatkan partisipasi pasien dan keluarga, serta monitoring kepatuhan petugas. Audit. Kesimpulannya Pak, kebersihan tangan merupakan pilar dalam pencegahan AIDS. Kebersihan tangan dapat menurunkan AIDS, menurunkan penggunaan antimikroba, dan mencegah terjadinya MDO bila dilakukan dengan baik dan benar. Dengan mencuci tangan, bahwa tangan kita tidak menjadi media transmisi untuk menyebarkan ke tangan lain. Lalu bersih. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.